Ya, kamera udah siap. Oke. Ya, seminggu yang sangat cerah. Minggu yang sangat cerah. Oh, cerah sekali, panas. Ya, halo semua, apa kabar semuanya? Kali ini kembali San Mori di hari Minggu yang cerah ini. Ya, kali ini jadi lagi San Mori sendiri aja, nggak sama siapa-siapa di hari Minggu. Oh iya, sama pengen ngasih tahu hari ini bukan lupa sih sebenarnya, nggak pakai safety gear, sebenarnya pakai safety gear tapi cuman pakai helm. Nah, tapi lupa pakai jaket sama pakai sarung tangan gara-gara buru-buru. Kalau udah aduh, suara yang enak. Soalnya udah agak kesiangan kan morinya waktu buru macet. Ntar makin siang makin panas. Oh ya, maaf juga kalau misalnya suaranya agak serak karena emang suaranya agak habis. Mungkin karena terlalu capek, asik. Terlalu capek coy. Oh ya, jadi ini lagi San Mori atau jalan-jalan pagi biasa. Sebenarnya ini nggak di jalan raya tapi agak masuk ke jalan perumahan di daerah Tebet. Karena apa, pengen jalan-jalan pelan aja pagi-pagi, jadi ya jalan-jalan pelan di daerah Tebet ini. Kalau misalnya pagi masih jam segini tuh, kalau misalnya San Mori paling enak karena jalannya juga masih sepi, nggak terlalu banyak pengendara motor juga. Oke, masih enak lah buat jalan-jalan pagi, apalagi hari ini cerah, nggak ada awan. Cerah banget jalanannya, nggak ada awan coy. Set dah. Hari ini sebenarnya nggak ada tujuan khusus, cuman mau muter-muter. Ya, itu bapak knalpotnya berasap banget ya. Harusnya knalpot kayak gitu udah ditilang-tilangin tuh, nggak boleh karena bisa merusak lingkungan, asoy, merusak lingkungan. Atau itu pak, dia bensinnya pakai apa ya? Mungkin pakai apa tuh yang paling, yang bensin yang itu apa sih, di bawahnya Pertalite premium. Udah pakai premium terus mesinnya nggak pernah diservis, mungkin hasilnya jadi kayak gitu, nggak tahu. Tapi ya begitulah, jadi merusak lingkungan. Gila, enak buat pagi-pagi. Kalau misalnya katanya orang-orang nggak boleh ngebut, ya sekali-sekali boleh lah. Kan jalannya juga agak sepi. Maksudnya dalam konteks ngebutnya bukan benar-benar ngebut yang di gaspol. Kalau misalnya cuman kan kayak sekarang ini kan ngebut, ya gasnya ditarik setengah. Tapi kalau misalnya ada motor ya pelan-pelan, nggak bener-bener di uber habis karena ya gue inget lah ini masih jalan raya, masih ada batas-batasnya. Oh iya, mungkin kita jalan ke arah Menteng aja karena di Menteng biasanya lebih kosong dari ini. Jadi ke arah Menteng. Oh iya, mumpung lagi San Mori pagi-pagi, nah gimana kalau misalnya kita ngomongin ngomongin tentang gini. Hari ini ngomongin tentang 5 motor paling mancai. Jadi ini nih sebenarnya versi gue, opini gue. Jadi 5 motor paling mancai, maksudnya paling mancai itu yang paling apa ya? Yang modelnya tuh versi gue, yang menurut gue itu modelnya keren-keren banget. Jadi di sini ada 5 motor paling mancai, asik. Versi gue. Oke, sekarang yang pertama-tama menurut gue itu nomor 1 motor paling mancai. Menurut gue ini nih sebenarnya motornya ukurannya 1000 cc, sebenarnya nggak 1000 cc tapi range-nya 600 sampai 1200. Nah, ini adalah pertama, apa, opini gue mengenai 5 motor terkeren menurut gue yang sekarang ini. Tapi ntar misalnya di video selanjutnya berubah. Namanya opini, bebas lah. Nah, yang pertama itu menurut gue yang paling keren adalah uh, Ducati Panigale. Buset dah pak, lu gila, itu motong bener-bener berhenti. Udah tuh jalan rame, bener-bener berhenti motong. Yang pertama itu adalah Panigale. Yang pertama itu adalah Ducati Panigale R.
yang 1000 cc, pokoknya 1000 cc-an, yang Ducati Corse yang harganya 1,7 M. Nah itu adalah motornya keren banget. Kenapa gue bilang keren banget? Karena motornya itu dari segi desainnya itu juga bener-bener gahar. Kalau misalnya CBR 1000 itu kan masih apa, kayak headlampnya masih besar kan. Nah kalau misalnya Ducati ini kayak modelnya R15 R25, jadi dia modelnya udah sipit banget, terus belakangnya udah mono arm, udah 4 silinder pasti kalau 1000 cc. Pokoknya itu keren banget ya. Sambil nunggu macet, bukan macet, lampu merah kakak. Nah yang kedua itu pasti kalian juga udah pada tahu, yang kedua itu adalah Ninja H2. Nah sebenarnya kenapa nggak H2R, karena ya nggak apa-apa sih, orang sama kan, bedanya H2R kan racingnya buat di track, kalau H2 buat jalan raya. Nah kenapa yang kedua itu gue pilih H2, karena H2 itu hampir sama kayak Panigale R. Nah, tapi bedanya Panigale, kalau Ducati Panigale itu kan fairingnya agak sampai tengah. Kalau misalnya Ninja H2 itu dia cuma nutupin depan, jadi tengah sampai belakang itu kayak naked bike, dia mesinnya benar-benar kelihatan. Nah terus yang lebih kerennya apa, yang lebih keren itu dia frame-nya warnanya tuh beda, jadi kayak bener-bener epic, kayak rare lah. Frame dia warnanya hijau, modelnya juga. Nah tapi bedanya si H2 itu kelemahannya dia jadi kelihatan besar banget di depannya, juga jadi kurang lancip. Tapi kalau keseluruhan itu keren banget ya. Harganya juga keren sebenarnya karena mahal. Nah habis itu yang ketiga itu apa kira-kira, apa menurut kalian? Nah menurut gue yang ketiga itu dari motor-motor fairing yang keren itu, yang ketiga adalah Yamaha YZF, pokoknya Yamaha R1 tapi yang M, yang udah model pakai udah facelift, yang udah bagus, udah keren. Nah keunggulannya itu kalau dari segi model, si Yamaha R1M ini dia tahu kan, kalau misalnya Yamaha itu warna yang paling elegan kalau misalnya buat motor sport adalah biru dan abu-abu. Kalau misalnya Ducati kan merah putih atau merah hitam. Nah kalau misalnya Yamaha R1M itu yang paling elegan adalah yang warna biru abu-abu. Nah itu kesannya lebih elegan, dan juga motornya itu udah 4 silinder pasti. Kayak semua motor 1000 cc kan 4 silinder, kecuali kayak Ducati dia cuma 2 silinder, tapi 1 silinder besar banget. Terus dia itu R1M itu udah ada fitur-fiturnya kayak misalnya traction control dan lain-lain, nggak seperti si R6 yang kalau misalnya tempat full meter bahan bakarnya itu dia cuma pakai light indikator, jadi belum ada indikator bensinnya. Jadi dia kalau udah mau habis indikatornya nyala. Itu pokoknya ini udah lengkap banget kalau si R1. Nah kemudian yang selanjutnya itu yang ketiga, bentar, 3 atau 4 ya? Iya yang ke tadi Ducati H2R ya. Oh ya ini berarti yang keempat. Nah yang keempatnya itu adalah yang udah pasti masih 1000 cc, adalah CBR 1000 RR 1000 RR yang tricolor. Bentar, nggak enak kedengerannya, jadi diulang. Yang keempat adalah CBR 1000 RR tricolor. Nah yang itulah. Nah tricolor itu kan warna ciri khasnya Honda, jadi dia merah putih biru ya, bentuknya elegan, keren, lebih sport. Tapi sayangnya kalau misalnya CBR itu bukan matanya sih, headlamp itu masih terlalu besar, jadi kesannya kurang gahar, kurang apa ya, kurang tajam jadi kelihatannya. Tapi motor ini juga udah 4 silinder. Nah tapi yang gue tahu itu di CBR 1000 RR yang ini dia masih motor konvensional menurut kayak vlognya si Bang Den Dimas itu ya kan, kemarin dia nge-vlog tentang review tentang si CBR 1000 RR. Nah itu motornya bener-bener featureless, jadi dia bener-bener konvensional, dan ya pokoknya bener-bener konvensional motornya itu.
Jadi kayak traction control itu nggak ada, tapi udah ABS. Nah sekarang kita masih di Menteng. Jadi uset, gila, temboknya bagus. Oh ini Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan ternyata. Bagus, bagus, bagus. Kreatif. Jadi ini adalah tempat yang spesial, asik, spesial, kucing. Jadi ini kayak tempat bersejarah buat gue, asik. Karena apa ya? Karena 6 tahun dari pokoknya dari umur gue ini 6 tahun itu ada di sini. Nah, tebak kira-kira ini apa? Jadi ini adalah teng 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 teng. Ya betul. Jadi ini adalah SD gue. SD gue ini di daerah Menteng. SD 02 Menteng. Nah, tuh. Dulu waktu gue sekolah di sini, sekolah itu masih nggak sebagus kayak gini. Masih kurang rapih, tapi sekarang udah bagus banget. Udah rapi. Gila. Aduh, jadi inget SD coy. Oke. Jadi ntar belok kiri. Oh ya udah gini ke arah Taman Menteng. Oh ada bapak tidur. Ya ke arah Taman Menteng. Kiri atau lurus ya? Iya bener. Tadi udah berapa ya? Apa nih gale? Oh iya sih. Oh waran tadi. Waran. Waran jadi. R1M tadi di itu ya. Di posisi keempat berarti ini yang terakhir. Oke. Ya lanjut lagi. Yang terakhir adalah kalau misalnya yang tadi semua di atas 1000 cc, kali ini, tapi yang terakhir, tapi ini bukan yang terakhir. Nah, yang kelima itu adalah si dari brand apa ya? Kira-kira bisa tebak? Yap, dari brand Ducati lagi. Jadi ini 800 cc. Tebak apa kira-kira? Nah, Ducati 848 8 Ducati 848 Evo. Nah, jadi kenapa si Ducati ini masuk ke top 5, top 5? Karena menurut yang gue tahu, motor ini waktu itu di film Batman versus Superman. Nah, si motor ini tuh dipakai sama si Lex Luthor atau si Jesse Eisenberg waktu dia pokoknya habis diserang yang dia balik ke rumahnya. Nah, yang pas dia pakai motor sport, nah itu Ducati 848 Evo. Motornya bagus, rimsnya atau ya pokoknya velgnya warnanya merah. Yang paling bagus itu merah sama putihnya, yang pairingnya warna putih. Dia udah mono arm. Sudah mono arm. Terus ya keren sih. Headlampnya juga bagus. 4 silinder pasti. Bentar, 4 silinder bukan ya? Iya, sepertinya 4 silinder atau 3 silinder lupa. Terus exhaustnya udah di bawah. Woi, di bawah dudukan belakang. Nah, terus dudukan belakang bawaannya tuh udah yang ketutup. Jadi kalau misalnya bonceng orang itu harus hati-hati. Ntar kalau salah megang, lah mati. Buset. Ya gitulah. Pas koplingnya telat. Jadi kalau misalnya salah megang, nah ya itu, pegang knalpotnya selesai. Nah, oke, mungkin segitu dulu vlognya. Nah, sekarang menurut kalian itu apa 5 motor terbaik versi kalian? Bentar, sepertinya vlog ini harus disudahi dan gue mau ngambil HP mau matiin. Oh iya lupa, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow Instagram. Sekarang udah mulai agak siang dan panas. Dan jangan lupa follow Instagram tadi udah, like, comment, subscribe juga udah. Jangan lupa tulis opini kalian tentang 5 motor itu dan sampai jumpa. Dadah. Dadah 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 dadah.